Putra Bogor. Kali ini Bang Jay ada di Desa Tenjo, RT berapa ini Pak? 0302 di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sahabat, kali ini gua pengen tahu kegiatan ronda yang ada di Desa Tenjo. Ternyata sampai sekarang masih aktif. Ada Pak RT-nya, Pak Dedi, dan teman-teman yang lain juga ronda di sini. Cuma gini sahabat, kebetulan kali ini gua ada di saung ronda ya bersama Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Dengan Pak ini ngobrol-ngobrol gini. Ini ronda dimulai jam berapa Pak itu? Jam 11. Jam 11 ya. Ini lagi lihat itu Putra Bogor nih sahabat. Nih. Jadi dia lagi lihat itu Putra Bogor. Bincang-bincang ini Pak RT Dedi. Ini ngomong-ngomong masyarakat di RT 0 berapa ya Pak? 03 RW 02 ini berapa sih jumlah warganya Pak? jumlah warga Warga yang ada di yang RT di sini. daftar ronda gitu. Enggak, yang ada di RT sini berapa semua warganya penduduknya? Di RT 02 ini. Oh, kalau hak pilih sekitar 330 yang udah dewasa Yang gitu ya. memiliki KTP ya. Artinya yang belum berarti sekitar 50%, berarti 400-an di sini ya. 400. Oke Pak Didi. Ronda biasa dimulai jam berapa? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Berapa sih satu shift ronda itu? Satu grup ronda itu ada 13 orang. 13 orang. Ini kalau ronda dapatnya apa? Snack, roti atau rokok nih? Kalau untuk ronda paling kita siapin kopi, gula, teh gitu ya. Duitnya dari mana tuh? Saya kan ada beras parelek tuh tiap rumah. Nah, beras parelek. Ah, Beras apa tuh parelek tuh Pak? Ini biar warga kan bukan hanya di Tenjo penonton ini, seluruh Iya. Indonesia. Oke. Iya. Beras parelek itu jadi apa? warga tuh nyimpan beras di depan rumahnya dengan ukuran gelas aqua. Oh gitu, dipaksa. Tidak dipaksa. Wah gila. Jadi gimana sistemnya tuh? Apa sukarela mereka? Sukarela gitu kan. Demi ronda. Demi ronda. Tapi ada yang kecolongan nggak? Alhamdulillah nggak ada. Katanya kemarin ada yang hilang motor. Itu mah di luar jadwal ronda itu. Wah, sahabat, giliran hilang motor dulu ada ronda di Ya. RT ada kacau nih. Oke sahabat, kita lanjutkan. Baik sahabat. Jadi warga di sini ronda sekali piket itu berapa? Jumlah orangnya Itu itu 13 orang. 13 orang. Tapi yang hadir biasa berapa sih? Yang hadir biasa ada 10, kadang-kadang ada cuma 8 orang. Oh gitu. Itu setiap malam bergilir apa orangnya itu aja? Tiap orang bergilir. Oh bergilir. Berarti dia ke bagian jadwal ronda seminggu 1 kali. Nih malam ini berapa nih? Malam Selasa ini? Iya. Berapa orang? Ini yang udah hadir ada 10 orang. Pak. Mana aja tuh orang? Itu pada kumpul di saung-saung itu kan. Bisa dipanggil Pak? Coba nuronda. Enggak dari Jai sini aja lah, karena kan kelihatan tuh. Nih ronda juga? Ronda ini. Iya. Ronda juga ya. Oke, terus ibu-ibu nggak ronda? Wah, ibu-ibu jangan, kasihan Wah, lah. ibu-ibu nggak ronda. Balita nggak ronda? Balita enggak. Balita nggak ronda sahabat itu Putra Bogor. Jadi Pak RT ini nggak kejam kalau buat balita nggak ikut, tenang aja. Oke Pak RT. Lansia aja ronda, Apa? lansia ronda, Lansia ronda? ronda, Bapak ronda? lansia saya udah Udah. Berapa tahun usia? 17? 60. 60? Waduh, 60 tahun. Masih semangat anak muda. Oke. Nggak apa-apa. Ronda itu caranya nongkrong di pos ronda apa keliling? Keliling. Kita Keliling. jam 11 kumpul, ntar jam 1 keliling. Jam 1 keliling. Nah, Kemana tuh kelilingnya? ya sekitar ini aja area warga Ciwaru. Oke. RT 03 RW 02. Oh gitu. Terus ngomong-ngomong, ada hal yang ini enggak yang apa? Misalkan ada setan atau kuntilanak, ada nggak? Ya alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah ketemu gitu. Belum ya. Iya. Jadi kalau ada bisa tangkap tuh setan ya. Oke. Ini ngomong-ngomong Pak Dedi, kait kita di era COVID ini ya, era COVID, keamanan itu penting. Kesehatan jauh lebih mahal. Nah, ini Pak RT ini melakukan penyuluhan enggak
terkait COVID, menggunakan masker kalau keluar dari rumah atau beraktivitas di siang hari, gimana tuh Pak? Iya, selalu diingatkan ke warga ya. Hmm. Ya baik walaupun pas ronda apa gitu kan. Tapi warga bandel ya? Ya ada aja yang bandel. Nah, terus Pak RT nggak pakai masker ya sama saya. Nah, kalau Nggak apa-apa sahabat. Kalau ini Jadi aman. kita harus fair play kan Iya, gitu. iya. Sebenarnya apapun itu jangan dicontoh. Kan gitu. Meskipun ini malam tetap saya tetap jaga jarak 1 meteran. Meskipun apapun itu tetap kita wajib masker, ya kan? Nggak ada pengecualian, kesehatan itu faktor utama Pak. Oke, sepakat nggak? Ada keluhan nggak ngomong-ngomong? Biar Pak Rudi, Pak Camat, Bu Bupati, Ibu Haji Ade, salam Bu, tahu apa keluhan? Atau Pak Menteri mungkin ya, Menteri Sosial, ngomong aja kita sebagai warga negara, kita apalagi Pak RT ya, ujung tombak daripada tokoh daripada warga-warga yang ada di sini. Apa sih keluhan terkait bantuan apa? kalau untuk bantuan kan yang masalah PKH Pak ya. Maju sini biar dengar. Nah, gimana Pak Didi? Sharing aja kita. Gape sampai ketut. Pegang tuh. Jadi gimana? Nah, untuk masalah Pegang PKH, sebetulnya. saya kan ingin memperjuangkan warga saya yang benar-benar harusnya berhak mendapat PKH gitu kan. Sampai saat ini dia belum bisa. Dan saya pun nggak tahu harus kemana itu saya mendaftarkan supaya mendapat PKH gitu Pak. Oke. Tapi PKH itu kan biasa ada pendamping Pak. Iya. Sudah pernah disampaikan. Saya coba untuk bertemu pendamping, cuman dia mungkin belum ada waktu Pak ya. Nggak, gimana? Ini pokoknya kewajiban dia karena dia menerima SK Iya. dari pemerintah, khususnya dari kementerian. Nah, ini bukan tanggung jawab kepala desa, bukan tanggung jawab camat, kan itu tanggung jawab dia. Iya. Nah, gimana sejauh ini langkah Pak RT? Ya sementara ini saya pengen coba berbicara dengan pendamping, cuman sampai saat ini saya belum bisa ketemu gitu. Tapi pernah ketemu? Belum pernah. Atau sama suaminya gitu ketemunya? Sama suaminya pernah lewat Apa WA jawabnya? aja. Ya jawab dia sih katanya itu sih urusannya turunnya PKH itu dari atas, bukan dari bawah. Wah, sahabat sini, sahabat dekat nih. Jadi begini, ini lagu konyol, lagu tempe, lagu bodoh manusia seperti ini. Tidak ada presiden, menteri sekalipun nggak ada tahu tentang rakyatnya kecuali dari bawah membantu pihak pemerintah. Begitu Pak ya? Nggak ada judul. Ini manusia paling bodoh, dia berarti nggak pernah sekolah. Kalaupun sekolah, waktu sekolahnya tidur. Nah ini bukan manusia Indonesia. Manusia bajingan namanya. Betul nggak Pak? Benar-benar. Ya kalau manusia sekolah, otomatis dong dia bisa menjelaskan. Betul nggak nih Pak? Iya. Bapak yakin nggak menteri tahu warganya di desa? Nggak tahu. Bapak RT yakin nggak menteri tahu warganya di desa? Nggak bakal tahu. Dari atas Bapak sampai yakin? turunnya ke bawah Pak. Artinya siapa dulu Pak yang memberikan data? Ya, Bawah, orang bawah. RT dulu yang paling jabatan yang paling rendah gitu kan, Nah. paling dekat dengan warga itu. Kecewa nggak Pak? Terus terang kecewa. Nah, Pak Kades, Pak Camat, semuanya stakeholder yang ada, baik LSM, wartawan, RT RW jangan mau dibodohin. Kalau ini kritik demi Indonesia, Pak Rudi, mohon Pak, itu ini yang kayak gini ditegur Pak. Ini karena apa? Ini bagian dari manusia tablo. Kalau diminta tanggapan jangankan sama warga, sama RT sendiri menjawab seenak beroknya. Berarti bocah ini manusia paling on. Tidak ada dari atas. Yang ada menteri selalu bilang, presiden selalu bilang, laporkan. Betul nggak Pak? Betul. Bantu pemerintah dengan rakyat. Karena apa? Semakin baiknya diskusi antar pemerintah pusat dan daerah, semakin juga pelayanan baik terhadap rakyat ya. Betul nggak tuh? Benar. Sepakat Pak? Benar. Dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Yus. Pak Yus. Sini deh, maju. Ini gimana Pak Yus? Ya menurut saya sih bagaimana ya? Paling nggak orang atas itu paling nggak menerima laporan kan dari bawah semuanya. Kecewa nggak? Kecewa lah kalau begitu Pak caranya. Bagaimana menurut Pak Uus? Orang pintar apa orang on itu? Ya kurang tanggap lah saya. Mungkin dibilang bodoh ya gimana ya? Enggak Pak, harus ada pintar, ada bodoh. Ya bodoh lah saya anggap itu. Nah begitu, jadi dia bodoh. Iya. Betul nggak? Nggak ada Pak yang judulnya itu negara tahu rakyatnya. Rakyat dulu yang melaporkan. Betul nggak tuh Pak?
laporan dari bawah kan semua juga. Ntar yang Apa menteri tahu Pak waktu ada istri Bapak lahir, menteri tahu nggak? nggak tahu lah. Menteri nggak tahu, bener nggak nih? Benar itu Nah. benar. 2 jempol sangka. Nah, jadi yang salah siapa? Ya yang Manusia diberi tugas ya? iya. Blow on. Blow on sama apa? Iya harus fair play kita, betul nggak itu Pak? Kecewa nggak Pak? Kecewa lah. Oke Pak RT, Pak RT sudah melakukan itu udah bagus, udah bagus, udah bagus. Jadi udah cakep. Namanya siapa? Herman. Mamanya si Herman ya. Oke Pak Herman, ngomong-ngomong, menurut Pak Herman tanggapannya gimana Pak Herman? Tanggapan ini Nah, ya sama aja begitu. Bapak warga mana Pak? Warga Ciwaru, Bukan warga negara mana? negara Indonesia. Oh, bukan Afrika. Bukan. Oke. Bendera Bapak apa? Merah putih. Merah putih dengan Pak RT sama? Ya sama. Dengan Sama, Bapak Pak. sama? Ya, Sama. oke. Nah, kalau sama, artinya pelayanan dan haknya itu kan sama di negara ini. Nah, Pak Dedi, Pak RT ini udah bagus, jadi sudah berkoordinasi dengan pendamping PKH. Jawabannya tadi sangat di kuping saya sangat gatal. Nah, jadi itu langkah yang konyol Pak. Ini bukan tanggung jawab kepala desa karena mereka udah punya SK. Cuma kepala desa, camat, pemerintah daerah, semua stakeholder itu bagaimana ikut membantu mengawasi ini. Jadi tujuan Pak RT ini gimana? Apa ada tadinya treble atau gimana coba? Coba kamera dekat. Maksudnya travel dengan siapa? Bukan, artinya gini, ada warga yang ngeluh karena ada ketimpangan di mana ada warga yang belum dapat dan susah. Yang kedua, ada warga mungkin udah meninggal atau apa gimana? Atau pindah mungkin gimana? Ya maksudnya kan kalau tadinya kan dia ngontrak ke sini dapat PKH. Nah, udah gitu kan sekarang udah pindah. Nah, maksudnya kalau bisa Diganti artinya diganti ya. diganti sama warga sini gitu. Karena sudah tidak terdaftar lagi di sini. Ciwaru, ya. Nah, itu dilaporkan sama Pak Dedi, Pak RT ya. Iya. Nah, itu kan sudah bagus. Betul dong, Pak? Benar. Pak RT tahu kondisi warganya, betul? Pak RT tahu situasi warganya, mengambil langkah sudah tepat. Cuma jawaban yang konyol. Konyol itu, Pak. Menurut Bapak gimana? Nggak mungkin kepala desa tahu, Pak, tanpa laporan dari Bapak. Benar. Betul nggak tuh? Iya. Ketika kepala desa butuh sesuatu, Pak Kades akan menanya RT-nya. Betul kan? Betul. Itu yang dilakukan Pak Rudi. Iya. Pak Rudi udah bagus. Yang konyol ini, kecewa nggak Pak Rudi? Kecewa. Jadi sekarang itu yang sangat disayangkan oleh Pak Dedi ya. Oke, kira-kira berapa yang ada di Ciwaru yang tadi mungkin harus diganti atau mungkin anaknya yang tadinya sekolah sekarang sudah tidak sekolah. Jadi gimana tuh Pak Dedi? Ya kalau sekolah dia masih sekolah SD ya. Cuma memang kebetulan kan dia sudah tidak punya bapak gitu kan, seperti yatim. Nanti dia nggak dapat PKH, saya kan udah sebenarnya ingin membantu lah. Cuman saya bingung langkahnya kemana sih untuk mengajukan PKH gitu kan. Saya masih sekolah. Masih sekolah. Kartu dapat kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar dia belum dapat. PIP Belum. Nah, oke sahabat, ini Pak Dedi sudah bagus, niatnya udah bagus. Dia juga bukan orang kaya, seorang RT. Dia juga orang susah. Dia ingin masyarakat warganya apa yang menjadi hak, mungkin Pak RT itu yang diinginkannya. Gitu Pak RT ya. Iya betul. Terus apalagi Pak RT yang jadi apa? Yang jadi keluhan Pak RT itu apa? Ya cuma bantuan itu aja sih. Bantuan ya. Masalah PKH aja. Mungkin saya ngomong sih. Iya. Mungkin dari orang atas ya, terutama dari desa ada kriteria mengenai yang dapat PKH itu. Sementara dari bawah kita tuh nggak tahu kriterianya apa. Mohon dijelaskan dari balai desa kriterianya apa gitu. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu bukan suatu alergi untuk kepala desa juga bukan. Semua tuh enjoy. Cuma ada mekanisme di mana PKH maupun apapun itu ada
pendamping namanya, untuk mendampingi itu bukan tugas kepala desa sebenarnya, karena SK-nya bukan kepala desa, dan RT sudah melakukan langkah baik untuk menyikapi tadi menyikapi temuan-temuan di warga, di mana dia ingin membantu orang yang tadinya tinggal di sini sudah pindah, orang yang tadinya ngontrak di sini sudah pindah, tapi masih PKH dan lain-lainnya menyangkut di sini. Nah, maksud Pak RT tujuannya ingin merubah tadi status bantuan, ya kan? Karena dia masih terdaftarnya di Tenjo, dan itu tidak ada yang sulit karena kementerian sekarang sudah memberikan akses seluas-luasnya lewat medsos dan sebagainya. Bukan hal yang sulit untuk merubah, bukan hal yang sulit untuk memberikan informasi. Bahkan jangankan kementerian, PLN, Polri selalu memberikan informasi call centernya untuk dihubungi. Betul nggak Pak tuh? Iya kan? Polisi memberikan call center, PLN memberikan call center. Kenapa? Untuk membantu rakyat. Ya kan? Kenapa Pak RT yang sudah melaporkan harusnya dia sikapi seperti apa? Ini manusia bodoh namanya di negara ini. Gimana Pak RT? Setuju, saya bilang bodoh, setuju. Hidup itu cuma dua, pinter, bodoh. Iya kan? Iya, Pak. Ngapain kita masih takut sebagai warga? Presiden perintahkan menterinya untuk membela rakyatnya, betul? Nah, sekarang RT sudah baik, apa salahnya? Ngapain masih takut? Tuhan ada kok. Betul nggak Pak? Benar. Ngapain masih takut? Sudah benar dilakukan. Nggak ada yang paling goblok dan tolol manusia ketika dia berikan tugas jabatan, dia katakan dari atas ini harus begini. Percaya Bapak itu? Tidak percaya. Silakan sentra. Pak RT percaya itu? Tidak percaya saya. Artinya Pak Kades sendiri ketika butuh data akan mintanya ke Pak RT. Betul kan nih? Pak RT bawa dulu laporannya. Betul nggak? Yakin nggak Pak? Iya, iya. Oke, sahabat. Prosedurnya ini. Nah, sahabat YouTube Putra Bogor, dimanapun berada, baik yang ada di Bogor, di Indonesia lain, jangan pernah takut bicara jujur, jangan pernah takut mengatakan hal benar, karena hidup manusia itu hanya dua. Satu, diatur oleh peraturan agama ketika manusia itu beragama, betul nggak Pak? Yang kedua, diatur oleh hukum di mana dia tinggal. Kalau kita di negara Indonesia, berarti hukum negara kita yang dipakai, yang dianut. Iya kan? Iya. Turunannya aturan-aturan menteri. Pak RT ini sudah benar sesuai dengan mekanisme. Rakyat juga jadi cerdas. Nah ini jangan dibodohin lagi rakyat. Oke sahabat itu betul Bogor, Bang Jay udahin dulu sama Pak Dedi ya, sama Pak RT ya kan, diskusinya sama kawan-kawan yang ronda. Mungkin yang lain mau di center tuh. Abang kita nih siapa namanya? Irfan tinggal di sini dalam apa? Nggak, saya ini aja senternya. Oke sahabat, itu aja. Selamat malam juga buat semuanya. Jadi kali ini pelajaran, jangan pernah takut apapun, jangan pernah takut berbuat baik, jangan pernah takut bertindak baik. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.